Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga BBDR semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menyempatkan diri untuk membaca buku. Baik, warga BBDR semuanya, anak-anak, Bapak Ibu guru, izinkan saya untuk ikut memeriahkan bulan kunjung perpustakaan. Jadi walaupun kita tidak sekolah, kita di rumah pun tetap harus membaca buku. Oke, kita lihat buku apa saja yang selalu saya baca. Oke, mari. Nah, ini dia. Saya tidak punya banyak buku, tetapi ini adalah sebagiannya. Tetapi buku-buku ini sangat bermanfaat sebagai sumber literasi, terutama buku-buku yang menjadi favorit saya, seperti buku ini. Nah, ini menjadi guru yang inspiratif. Bapak Ibu, anak-anak, saya suka membaca buku ini karena di dalam buku ini diceritakan tentang bagaimana guru itu bisa menjadi guru yang solutif, guru yang bisa memberikan solusi untuk semua problematika siswa-siswinya. Di buku ini diceritakan juga bagaimana siswa itu bisa depresi, guru pun bisa depresi, dan bagaimana solusinya. Jadi buku ini tuh harus dimiliki, harus dibaca oleh setiap guru. Tidak mahal, sekitar 50 ribuan saya beli. Ketika itu saya beli di Bandung beberapa tahun yang lalu. Nah, saya juga suka membaca buku yang tebal-tebal seperti ini. Ini adalah kitab Al-Adabul Mufrad. Ini favorit saya. Di kitab ini semua adab-adab tentang seorang muslim itu ada, ya, bagaimana kita bersosialisasi dengan sesama manusia, dengan tetangga, dengan hewan, dengan tumbuhan, bagaimana adab-adab makan, adab-adab berpakaian, adab-adab ketika berbicara, bagaimana cara kita beradab dengan saudara, bagaimana hubungan baik dengan adik kakak, orang tua itu harus dijaga, nggak boleh musuh-musuhan. Dengan membaca buku ini, kita akan menjadi manusia yang lebih arif, bijaksana, beretika, lapang dada, insya Allah, ya. Terutama untuk adab-adab dasar seperti adab-adab makan minum. Di buku ini makan minum itu adabnya dijelaskan dengan sangat rinci. Jangan sampai kita yang udah tua kalah dengan anak PAUD, kita makan minum dengan tangan kiri, berdiri, itu tidak sesuai dengan adab-adab makan minum. Di sini ada, jadi harus baca buku ini, ya. Oke. Saya juga punya koleksi yang lain yang selalu saya baca. Nih, saya selalu baca buku ini. Ini buku tentang dosa-dosa besar. Jadi dengan membaca buku ini kita tahu yang mana yang dosa, yang mana yang nggak dosa, ya. Jadi dengan membaca buku dosa-dosa besar ini, insya Allah semua perbuatan kita, tingkah laku kita akan terkontrol. Beli ya buku seperti ini. Nah, saya juga Nah, ini kita lihat. Sebagai guru IPA, saya tuh nggak hanya baca buku yang agama, kitab-kitab aja. Saya baca buku ini. Suka sekali baca-baca buku yang seperti ini. Dari sini saya nanti akan menemukan ide-ide kreatif yang bisa diadopsikan ke pembelajaran IPA. Termasuk juga kayak ini. Ini buku tidak mahal, ini cuma 18.000. Ini cuma 49.000, ini 23-an. Jadi setiap pendapatan kita harus kita sisihkan untuk membeli buku. Jangan sampai seumur hidup nggak pernah beli buku, ya. Nah ini buku walaupun tipis, tetapi maknanya dalam banget, ya. Di buku ini diceritakan bahwa sebesar apapun rumah yang kita punya, seindah apapun, atau sejelek apapun, sekecil apapun, dimanapun kita tinggal, semuanya itu akan kita tinggalkan. Kita akan diantarkan ke kuburan ketika kita sudah mati. Istilahnya rumah yang kita punya di dunia itu tidak abadi. Nah, yang abadi adalah rumah di akhirat kelak, rumah di surga. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus berusaha untuk menyiapkan sebuah rumah indah di surga. Oke. Saya juga punya majalah-majalah. Saya sukanya majalah ini, Trubus. Ya, saya koleksi
koleksinya majalah Trubus, sebagian ada di sekolah, dan juga majalah-majalah ini yang lainnya seperti ini. Di sini walaupun dia Islami, tetapi juga kekinian, tidak apa ya, tidak ketinggalan zaman gitu. Nah, ini sebagian dari koleksi saya, dan yang terpenting itu adalah buku-buku yang benar-benar bisa kita jadikan sumber bahan belajar, sumber inspirasi, dan sumber untuk menjaga hati kita, ya. Tentu dalam sehari kita harus sisihkan waktu untuk membaca, baca Al-Quran, baca kitab-kitab, baca buku, baca majalah, baca berita-berita. Yang penting kita harus selalu membaca. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.